Tema Uni Oten tidak selamat. Boleh tanggapi atau boleh bertanya. Silakan Anan. Ini saya mau bertanya aja Umi. Ya, Oke lah, saya boleh mau lah, bertanya habis itu saya turun. Oke Umi, terima kasih kesempatannya Bang Nandar, Bang Umi. Aku sebelumnya aku yakin orang Umi ini, Bang Nandar, orang-orang baik semua. Ya memberikan edukasi yang luar biasa. Aku justru lebih respect dengarkan room ini daripada room-room Kristen sebetulnya. Karena di dalam semua gosip semua. Terus terang aja gosip semua. Jadi aku lebih sering sih walaupun Kristen, tapi karena dulu aku Hindu, berapa tahun ini aku jadi Kristen. Dulu aku Hindu. Jadi pertanyaanku Umi, sama Umi, apakah semua non Muslim akan masuk ke neraka? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Makanya Jerry, kalau jadi orang itu jangan gampang aja percaya sama orang. Kalau kamu dapat informasi dari orang, kamu selidiki dulu. Kalau memang kami ini menyembah Nabi Muhammad, bukan kamu yang menyerang kami duluan, bukan si Edis, tapi sudah lebih dulu David Wood, Johannes Damaskus. Sudah banyak orang nyerang Islam, tapi baru kalian yang mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad, dan itu pun gak ada datanya. Kamu tahu nggak perbedaan menyembah dengan coba arti menyembah itu apa? Nah nih ya, bentar ya. Sedikit kali lihat Oten ini gampang aja ditipu-tipu sama Edis. Kalian bayar Edis untuk menipu kalian. Aku nih awam juga ya kan, maksudnya awam tapi aku paham gitu loh. Awam tapi paham. Iya. Coba kepahamanmu tentang arti menyembah apa? Menyembah ya. Bentar, aku kirim ya, bentar ya. Ini ya. Ada di Al-Quran, bentar. Nah nih, Al-Quran firman dalam surat Al-Anbiya. Coba catat ya, Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat berapa? 1 ayat 107 menyatakan. 107. Nah, ini bacakan dulu ya.
Ini Allah yang ngomong ya. Ya, sebentar dulu. Kan belum kita baca ayatnya. Jangan buru-buru. Iya. Karena kalian dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai umat rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad itu diutus, bukan jadi Tuhan. Inilah kenapa kalian itu jadi salah kaprah, karena bagi kalian mungkin Tuhan itu mengutus Tuhan. Di sini Nabi Muhammad diutus bukan jadi Tuhan, jadi Rasul, jadi rahmatan lil alamin. Aduh, kayak gini aja pun kalian. Di mana dalilnya kami menyembah Nabi Muhammad? Kalau nggak minta maaf kamu itu, memfitnah kamu itu. Jangan belajar memfitnah lah, nggak boleh kayak gitu loh. Itu aku kirim tadi. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat, bukan sebagai Tuhan. Ya bentar, aku kan awam juga, kan dari bilang. Bentar. Ya kan ini kamu awam saya ajarkan tapi kamu pura-pura nggak paham. Kan jelas Ya. di situ ditulis Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmat, bukan menjadi Tuhan. Kan diutus di situ. Jangan kayak gitulah. Diskusi itu bagus-bagus aja. Ya, bentar lah, jangan marah-marah dong. Nggak marah tante cuma pengen kau pintar, jangan bodoh kayak si Edis. Ya bentar. Tante nggak mau kau terjebak dengan kesesatanmu dan kebodohanmu. Tante pengen kau pintar. Oh ya, aku boleh nanya nggak tante? Memang tugas kalian atau hak kalian sebagai Oten di sini itu cuma bertanya. Iya. Kalau kalian tidak mampu membahas tema saya, tugas kalian itu hanya bertanya saja loh. Minta maaf dulu karena sudah memfitnah Nabi Muhammad, disembah dulu. Jangan kayak gitu. Ya, Allahu. maaf, guys. Ya udah bagus kan enak kayak gitu. Kalau awam tuh nggak apa-apa, salah tuh normal. Tante juga pernah salah kok. Tapi kalau tante salah itu tante minta maaf. Jangan kayak iblis sudah salah ngotot pula lagi. Nggak boleh kayak gitu ya. Yang kamu ikuti itu aja si Kudis TV tuh. Ya, aku mau nanya nih. Apa dek? Udah makan kok dek? Belum, dari kemarin sakit perut. Kenapa kau sakit perut mencret? Makanya jangan banyak makan babi. Nggak bagus buat kesehatan makan babi loh. Makan daging, makan ini aja, makan sayur gitu loh. Udah berobat kau? Bentar. Udah berobat kau dek? Udah kemarin. Bagus. Kenapa kau berobat? Kenapa kau nggak berdoa dalam nama Yesus aja biar kau selamat sembuh? Katanya Udah. Yesus menyembuhkan. Ya udah. Tuh kenapa masih sakit? Kenapa masih sakit? Udah berdoa dalam nama Yesus nggak mempan? Ya mungkin besok kan kita nggak tahu mukjizatnya kapan. Lama kali mukjizat Tuhanmu. Sabar ya. Lama kali mukjizat Yesus. Sabar aku loh, sampai udah jalan-jalan kemana-mana aku nih sabarnya aku. Nah, Apa? Udah minum kopi kau? Aku mau minum kopi lo, bikin kopi lah bunda dulu ya nak. waduh, aku nggak bisa minum kopi loh. Kenapa kau nggak bisa minum kopi? Miskin? Enggak. Terus? Dari kecil aku suka susu. Kau suka susu. Ya. Minum susu kau? Kalau minum susu pintar. Tapi kok kayak gini? Iya, makanya sebentar ya. Aku Udah lagi cepat lah. Sama-sama Berpikirlah. awam. Iya. Kok sama-sama awam? Aku pula dibilang awam. Aku mana awam ya? Aku udah belajar loh. Kok awam pula aku dibikin? Nggak ada adanya kau. Aku bukan orang awam kalau masalah ini. Aku Iya. di Bunda Gembala loh, yang macam-macam loh. Kuludahi aja jadi pintar kok dek. Bunda Gembala loh ini loh. Jangan tertawa kau. Agak lama ya, tunggu ya, lagi mikir soalnya. Udahlah 2 jam pun nggak apa-apa. Aku lagi bikin kopi, santai lah. Kan Bunda Gembalamu ini nggak jat-jat kalinya. Ya, aku Bunda lagi Gembala ini orangnya. Carilah. Jembelnya dulu ayammu itu, bersih kali pun dia. Makan dulu ayammu itu dek. Nggak, bukan ayam itu, burung. Apa pula burung kayak gitu bunyinya? Kukuruyu katanya dadanya kau. Kau kibuli mama, nggak bisa kau kibuli mama kayak aku. Sering kali kau kibuli mamamu ya. Kau nyolong kau. Burung itu, burung bunyinya kayak gitu.
Ada-ada aja lah anak Oten ini. Ayam pun dibilanginnya burung. Pantas aku nggak tahu bedakan Tuhan dan manusia. Suara ayam kau bilang burung. Ada-ada aja lah kau, dek. Sabar. Dek. Sabar, aku dari tadi loh. Aku yang nungguin kau kok. Dibilangnya aku nggak ayam jadi burung. Pantas aku nggak bisa bedain Tuhan dan manusia. Orang Tuhan dibilangnya manusia, orang manusia dibilangnya Tuhan. Ayam dibilangnya burung dibilangnya ayam. Duh, belajar biologi kemarin kemana kau, dek? Pasti kau waktu belajar biologi cabut kau ya. Nggak apa-apa lah, lucu-lucuan sama bunda di sini ya nak ya. Tobat kau ya nak ya. Ada-ada aja lah nak. Ada-ada aja lah anak Oten ini, anak-anak domba inilah. Untung bunda gembala kalian yang udah terbiasa menghadapi kalian loh. Anak bunda, anak domba. Anak bunda, anak domba. Anak bunda mari apa deh? Ya misalnya kan ini bang. Kok abang? Kok aku dipanggilnya? Memang kayaknya ada masalah kok kayaknya. Ibu-ibu kok bilang abang, ayo. Soalnya, jadi agak-agak pantas lah kok kayak gini. Apa yang kau minum tahun baru kemarin? nggak minum air. Nah, Minum anggur kau bohong kau, mana ada minum air bodoh gini. Orang kalau minum air putih jadi pintar. Kau minum anggur kau ini. Minum cap tikus kau ya? Enggak aku Ya. Minum apa? Minum apa jadinya? Minum gini air sana. Ya, Kau kalau minum tuh minum kopi nih, kopi susu. aku nanya, iya bentar. Sorry ada orang tadi. Oke, ini aku nanya ya. Aku mau nanya pertanyaan yang udah diginiin kemarin nonton tuh. Nah, kalau apa sih arti judulnya? Maksudnya aku nih membuat judul baru gitu kan. Apa lah ini? Agama yang bingung dengan lambangnya sendiri adalah Islam. Sejak Mungkin kapan bisa kami dijelasin? bingung dengan lambang? Sejak Nah. kapan kami bingung dengan lambang? Mana lambang Islam? Coba kau tunjukkan sama kami Bentar bahwa ya. Nabi Muhammad mengajarkan Islam itu punya lambang, yaitu lambangnya ini, lambang itu. Ya, Apalah kau ini? nah, tapi kan Nabi Muhammad nggak ada menyuruh umat Muslim memakai lambang itu kan. Iya, berarti nggak ada kami disuruh Ya, pakai tapi lambang tuh. Kenapa di masjid-masjid atau di pokoknya sekitar situ ada lambang? Itu lambang apa gitu? Saya nanya itu aja. Lambang apa? Aku nggak tahu. Kalau di Sumatera Barat lambang kepala sapi yang ada di masjid di Padang. Yang mana yang kau maksud? Nah, Nggak ngerti aku. misalnya nih ya, misalnya di Mekah ya, kan di Mekah tuh ada lambang di atas makamnya Nabi Ibrahim kalau nggak salah, yang kota itu loh. Apa ini? Lambang yang mana? Lambang Aku nggak bulan ngerti sabit loh. itu, lambang bulan sabit. Oh, itu namanya bukan lambang. Itu namanya adalah Simbol. figur dari dari apa namanya? Gambaran bulan dan bintang. Nah, Ya. kenapa boleh? Karena nggak ada larangannya. Kan nggak ada haram hukumnya meletakkan figur atau apa namanya itu bentukan bulan dan bintang. Kalau haram hukumnya dikerjakan sama umat Islam baru dosa. Orang nggak dilarang kok. Emang kan nggak Nah, dilarang. misalnya- Lagi pula ya, sejak kapan misalkan- itu Nabi misalnya nih. Muhammad mengajarkan? Misalnya kayak Kristen nih, kan ada lambang salib. Kita bisa menceritakan di situ ada apa. Nah, sekarang kan? ku tanya sama kau dulu. Bentar. Ku tanya dulu sama kau. Yang nyuruh kau pakai lambang salib itu siapa? Nggak ada. Siapa yang ngajarin? Itu kepercayaan. Ini yang bingung nih. Inilah umat bingung. Kalau kami nggak bingung, kenapa? Kami letakkan gambar misalkannya ya di masjid itu ya. Ku letakkan di situ misalkannya gambar bunga matahari, nggak ada masalah. Ku letakkan di situ gambar Al-Quran, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau ku letakkan gambar alat vital orang, baru berdosa aku. Bodoh itu. Ku letakkan gambar tengkorak, baru goblok aku. Ku letakkan senjata tajam, baru bodoh aku. Tapi kalau yang diletakkan adalah ciptaan Allah yang indah, bulan dan bintang, apa masalah? Nah, Iya, yang kutanya betul, ini betul. adalah ketika senjata tajam untuk membunuh orang dijadikan simbol agama. Siapa yang ngajarin itu? Gak ada.
Kenapa kalian jadikan itu lambang agama kalian? Padahal itu ada sebuah senjata tajam membunuh Ya orang loh, tempat buat di kalian mati situ digantung. kan kita bisa menjelaskan karena di situ bagi umat Kristen Apa? itu ada sejarahnya gitu loh. Apa sejarahnya? Apa hubungannya dengan Yesus salib itu? Ya, ada kita bisa mencerita apa itu arti dari salib itu, di situ ada penyaliban Yesus. Berarti kau seandainya agama kau ini dikatakan agama kasih, simbolnya adalah senjata tajam gitu. Ah, ini yang nggak masuk di akal. Berarti agama Kristen ini yang aku kita slow kita ngomong. Ya aku nih orangnya Sama-sama semangat. enak, kita kan sama-sama awam sama penonton kan. Sama-sama awam. Aku nggak awam. Aku tuh bunda gembala. Kau yang awam. Ah, kau pula ngatain aku sama-sama awam. Gini loh. Menurut rasionalmu, kalau ada lambang cinta kau dan pacarmu, menurut kau normal nggak kalau lambang cinta kau dan pacar kau itu celurit? Normal. Normal. Ya Bukan normal, psikopat kau. Psikopat kau itu. Nah, itu artinya lambang celurit itu Berarti ada artinya bagi kita gitu kan. Berarti Artinya menurut tuh si Jerry jangan ini ada peperangan di antara kita gitu. itu ke asumsi kau itu. Mama, misalnya gini ceritanya, ibu pacarmu dibunuh sama celurit sama penjahat. Terus kau ingat-ingatkan terus dia dengan kau jadikan simbol celurit, simbol cinta kau, ditampar kau sama pacar kau itu. Gila kau, psikopat katanya. Gak tau kau mama aku dibunuh sama celurit ini. Kau ingatkan aku terus sama celurit ini. Sama kayak gitu. Yesus, andai Yesus turun ke dunia, ku yakinkan dia trauma lihat salib. Bayangkan itu, kau nanti jadi pengikut Kristus, dia turun ke dunia, padahal dia udah disiksa di salib. Dia orang loh, pernah dimatikan di salib itu, disiksa, ditelanjangi. Kau tengok-tengok kan salib sama dia. Kau ingatkan dia lagi masa lalunya yang kelam. Apa nggak sedih dia? Trauma dia lihat salib. Pacar kau kayak gitu juga. Pacar kau mamanya dibunuh sama celurit. Kau hadiahkan dia, sayang, ada simbol cinta kita loh, abang kasih kalung. Gambar apa bang? Gambar celurit. Ditampar kau. Kurang ajar kau. Udah tahu mama aku dibunuh sama celurit, kau ingatkan lagi aku sama celurit. Inilah yang terjadi sama kalian. Yesus itu kalau lihat salib kayaknya trauma dia. Kenapa? Kalau dia adalah orang normal yang punya kognitif, pasti dia trauma tuh, sakit hatinya lihat salib itu loh. Disinilah aku disiksa dan dianiaya. Kau ingatkan lagi dia dengan kau, kau takut-takuti dia lagi. Kau masa orang yang pernah mati di salib, kau ingatkan lagi dia mati. Ini loh. Sama kayak gini nih, mamamu misalnya, mamamu pernah terbakar. Coba kau tengok-tengokkan api lagi. Gini lah. Ini simbol mak, kita balik lagi lah. Simbol cintaku padamu mak, ku kasih api ya mak. Ada Ya, ini aja kau sesuai deh. judul ya, Oten tidak selamat. Tapi bagi saya dan umat Kristen percaya. Oke, sekarang apa yang ingin Anda tanyakan gitu? Saya bisa jawab coba. Saya sama-sama baik. awam gitu. Saya mencoba Sama-sama gitu. awam, Anda yang awam bukan saya. Iya. Dari tadi Anda ini. Nah, Baiklah, yuk, saya coba, bertanya coba. kepada Anda. Ya. Dalam Matius pasal ke-7 nomor 21, silakan Anda baca dulu. Bentar. Berapa? Jangan banyak Matius pasal ke-7 nomor 21, silakan Anda baca dulu. Anda baca dulu ayat itu. berapa? Anda jeda sedang Anda bahlul Anda. Matius berapa? Matius pasal 7 nomor 21. Matius. Minum kopi dulu ya Anda ya. Anda minum kopi dulu ya. Gitulah. Matius pasal ke-7 nomor 21. Aduh. Oh, Matius Tadi pasal 7. Tadi Bunda nggak mau lo marah-marah lo nak. Tapi gara-gara kalian Bunda marah-marah jadinya. Bunda kalian ini sebenarnya lemah lembut. Oke, kita cari ya teman-teman ya. Matius 7 ayat 21. Oke, thank you. Bentar. Oke, ya, saya bacakan ya. Dalam Alkitab, janganlah. Nih ya, Matius 7 ayat 21. Ya, simak ya teman-teman Kristen ya. Yang Islam juga boleh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, terus Menurut Yesus di ayat itu siapa yang masuk surga?
ya manusia yang percaya kepadanya, kepada Bapa di surga. Diganti. Di situ kan Nah. jelas tertulis. Kenapa diganti? Yang mengikuti kehendak Bapa itu yang masuk surga. Kayak gitu Iya, dulu, nggak ngerti. iya kan aku bilang manusia yang ada di dunia mengikuti. Oke. Apa perintah Nah. Allah Bapa yang kamu ikuti? Perintah Allah Bapa yang diikuti ya ada 10 Apa? perintah Allah ada. Harus dibacakan. Coba sebut. Oke, bacakan satu saja dulu. Bahas satu dulu ya. Kita bahas Oke. 10-nya. Apakah kamu mengikuti yang 10 itu atau kamu mengkhianati yang 10 itu? Yang pertama. Saya jujur aja ya. Saya berdosa, oke, banyak yang saya. Aduh, saya lagi nggak melanggar. bertanya Anda itu dosa atau tidak. Saya bertanya Anda itu pantas nggak dikatakan Kristen yang mengikuti Yesus. Saya kan lagi Ya, bertanya kepada iman Anda. saya percaya, walau saya Ntar, coba kita balik lagi ya. Aduh, di situ Ntar, dikatakan yang gimana? masuk surga yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Pertanyaan saya, Yes. apa kehendak Bapa di surga yang kamu ikuti? Kamu bilang 10 hukum Taurat. Mari Ya. kita bahas. Yang pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, saya mengasihi, saya percaya padanya. Kok itu 10 hukum Taurat ini? Ya, Jangan emang ada itu padamu yang ilah pertama. lain. Ya Iya. elah Mak Jang, Kristen kok nggak tahu hukum Iya, Taurat. makanya Aduh. sama aja itu. Kasihlah Tuhan Mana? Allahmu. Jangan Kok sama? Nih, bentar ya. Itu bukan Jangan 10 ada- hukum Taurat. Aduh Mak Jang, ya Allah, pantas lah anak bunda ini Kristen. Nah. Ternyata memang betul-betul nggak Dulu. ngerti tentang ajaran Kristen. Nomor Dengar 1 dulu, dalam dengar. 10 perintah Ya. hukum Taurat. Kalau awam itu belajarlah anak bunda. Sinilah bunda kasih tahu dulu ya. Coba diam dulu. 10 perintah Tuhan. Yang pertama adalah kalau kamu baca, yang Nah, pertama jangan ada tidak padamu. ada Allah lain. Baca Keluaran pasal 20 nomor 3 aja. Yes, jangan ada Coba padamu baca. Allah lain di hadapanku. Nah, siapa Allah yang wajib disembah pada saat di Keluaran 20 ayat 3 itu namanya? Bapa di surga, Allah Bapa Nah, di sekarang surga. saya tanya, adakah Allah selain Bapa di surga? Tidak ada. Oke, kalau begitu Yesus bukan Allah ya. Yesus itu Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Nah, ini dia Ngerti ini nggak? dia nih oneness. harus Ini saya oneness, perjelas teman-teman. deh. Nggak, Ini harus teman-teman ya. diperjelas, Kak. Inilah teman-teman ajaran oneness yang bertentangan dengan Tritunggal, mengatakan Yesus adalah Bapa yang di surga. Coba kamu baca perkataan Yesus. Jangan memanggil siapapun Bapa karena Bapa mau hanya Yes, satu, dia yang di nah. surga. Oke, saya di sini aja bisa memahami itu loh. Harus dijelasin, Kak. Aku bisa menjelaskan. Jangan dulu kamu jelaskan. Kamu tadi mengatakan kalau Yesus itu adalah Nah. Bapa. Kamu itu pengikut ajaran oneness, bukan Tritunggal, ajaran bidat Sabelius. Kamu coba kamu ngomong sama pendetamu tuh, kalau nggak dikipas kamu sama pendetamu. Oke, Kamu lihat sini. nih, kalau Yesus itu bukan Bapa, Yesus berkata, jangan memanggil Bapa di dunia ini. Jangan memanggil siapapun ya. Nih. Pantas kamu Kristen, katanya ngikut Yesus. Tahu Matius 23 nomor 9, kamu baca dulu. Matius berapa? Matius pasal 23 nomor 9, Dek. Bentar. Nah, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa akan barang seorang pun di dalam dunia ini, karena satu saja Bapa kamu, yaitu yang ada di surga. Benar, emang benar. Pada waktu itu Yesus ada di bumi atau ada di surga? Dia ada di bumi. Ya, Boleh nggak memanggil Bapa kepada Yesus? nggak boleh, kecuali Bapa yang Kenapa di kamu bilang Yesus? Kenapa kamu bilang Yesus adalah Bapa? Nah, dari sini aja kita harus memahami gitu loh. Coba ulangi sekali lagi. Dari Boleh sini, tidak memanggil Bunda nggak Yesus paham, sebagai Bunda Bapa? nggak paham gitu kan. Saya justru lebih paham, makanya saya coba jadi kamu banyak, ini. banyak orang Saya salah saking mengartikan gitu. Yaudah, Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di bumi ini. Pada Ya. waktu itu Yesus ada di bumi. Ya, Pada waktu itu boleh nggak dipanggil Yesus itu sebagai Bapa? ya enggak.
Kenapa kamu bilang dia adalah Ada Bapa? di Alkitab. Bukan Yesus yang disembah, tapi Allah Bapa. Nah, berarti yang mengatakan ada Allah lain selain Allah Bapa itu sesat atau tidak? Sesat. Nah, Nah, menurut kamu ada nggak Allah selain Allah Bapa? nggak ada. Yesus Allah bukan? Bukan. Ah, Ya, bagus, udah sehat. jelmaan. Udah sehat ini. Hah? ya, nggak jadi ini. Nggak. Jadi aku harus perjelas nggak nih dari awal gitu, biar kita paham, biar sama-sama paham itu kan. Coba kamu Nah, jelaskan, saya dengarkan ya. Udah ada kamu ngomong, saya dengarkan. Oh ya, oke ya. Jadi awal mulanya tuh Allah ya. Bentar. Ini harus didengar gitu biar paham gitu kan, biar ini yang di atas nih paham gitu maksudnya dari kata-kata saya gitu ya kan. Jadi nah, kalau orang-orang di luar Kristen, misalnya Islam atau agama lain tuh pasti dia bertanya, siapa sih Yesus menurut Kristen gitu kan. Nah, Yesus tuh adalah anak Allah. Jadi anak Allah maksudnya. Nah, karena dia itu memiliki kasih kepada kita sebagai manusia, karena dia nggak bisa langsung datang ke dunia menunjukkan wujudnya karena dia itu terlalu terang gitu kan. Ya nggak bisa dilihat lah. Maka dari itu dia turun ke dunia menjadi Yesus. Jadi gitu. Yesus ini adalah anak Allah yang menjadi manusia. Ya, bukan dua Tuhan tapi satu Tuhan yang memiliki tiga pribadi. Ya, dia karena untuk bisa dilihat manusia maka dia Bingung saya ini sama penjelasanmu loh. Yesus itu Allah atau anak Allah? anak Allah. Dia sebenarnya Anak tuh Allah maksudnya anak apa nih? Anak angkat, anak Bentar. tiri, anak Ya, kandung, atau dia anak apa? datang ke dunia itu bukan cuma menjadi nabi, tapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi gitu. Menyelamatkan manusia dari dosa. Sebagai apa? Ya. Sebagai manusia atau sebagai Allah? Nah, kan juga banyak yang nanya tuh, kenapa sih Yesus mau? Jangan dengan yang lain dulu. Kamu kan dengan saya ngobrolnya. Ya kan aku. Kamu jangan kemana-mana. Lah, yang saya minta apa? Yesus itu datang ke dunia menyelamatkan kamu sebagai Allah atau sebagai manusia? Manusia. Dia datang. Nah, berarti dia bukan Allah, kan? Nggak, maksudnya gimana sih? Dia Kan datang tadi ke dunia kita sedang sebagai manusia. gini loh, kamu tahu nggak awal diskusi kita ini? Ya. Awal diskusi kita temanya adalah Oten tidak selamat. Kenapa saya bilang begitu? Merujuk kepada Matius 7:21. Ya. Di Matius pasal 7 nomor 21 dikatakan, Ya. yang selamat itu adalah yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Ya. Maka pertanyaannya adalah, apa ajaran Bapa yang kalian ikuti? Lalu kamu menjawab, saya mengikuti 10 hukum Taurat. Mari kita uji, kalau cuma ngaku-ngaku aja belum tentu. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Berarti cuma satu kan Allah? Nah, pada waktu itu siapa Allah yang dimaksud? Allah Bapa. Ya. Maka saya tanya sama kamu, boleh tidak mengatakan selain Allah Bapa itu Allah? Ya enggak lah. Nah, Yesus ini kan baru datang di abad pertama. Hah? Yesus itu kan baru datang, baru lahir di abad pertama. Di dalam kitab Perjanjian Lama kan nggak ada Yesus. Maka pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu Allah, sesat nggak dia? Berdasarkan hukum Taurat yang pertama. Coba diulang. Bentar nih, menjebak ini. Bukan menjebak, ini makanya membuka cakrawala berpikir. Makanya di sini diterapi kalian yang tersesat, yang ngaku-ngaku tapi nggak mengikuti ajaran Yesus sesungguhnya. Dalam 10 perintah Tuhan yang disebut dengan Ten Commandment, satu yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Ini ada di dalam kitab Keluaran pasal 20 nomor 3. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 nomor 3, satu-satunya Allah yang benar itu namanya siapa? Allah Bapa.
Namanya siapa? Yesus bukan namanya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 3 dalam 1. Mana di situ dikatakan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dikeluaran itu satu-satunya Allah Bapa? Inilah kalian melenceng. Sudah jelas ajaran Tritunggal itu baru muncul di abad kedua, diajarkan oleh Tertullianus. Mana pernah ada nabi-nabi Yahudi mengajarkan Tritunggal? Yang bener aja lah. Mbak, gini loh, Anda tuh kalau nggak paham tuh emang nggak susah jadi ya dijelasin. Apa yang tidak saya paham? Kamu ngerti nggak bagaimana pandangan Tertullianus terkait tentang Tritunggal? Jangan bilang saya nggak paham. Kok saya pula dibilang nggak paham? Ajaranmu tadi itu bukan Gimana, Tritunggal coba. itu. Tertullianus di abad kedua mengajarkan Trinitas karena dia adalah orang yang terpengaruh oleh ajaran Triad Capitoline, penyembah dewa-dewa Yunani yang 333. Nah, Tertullianus membawa ide dan gagasan uno substansi tres persona. Apa Kalau maksudnya Tritunggal itu? Nggak tahu aku. Makanya kamu belajar, kan di sini kamu belajar. Inilah, Dek, kalau kita awam itu mending banyak belajar, bukan Nggak, menjelaskan. Aku kalau nggak perlu gini, nggak terlalu gini, tapi aku paham tentang isi Alkitab. Ya udah, kamu tunjukkan kepada saya Matius pasal 7 nomor 21. Kalau memang betul di situ yang masuk surga adalah mengikuti kehendak Bapa, kapan Bapa pernah mengajarkan untuk menyembah anaknya? Nggak ada. Ngapain kamu sembah Yesus? Nah, kalau sebelum itu Anda harus tahu dulu gitu kan. Anda harus paham dulu yang dari awal Siapa ada. yang menyuruh kamu menyembah Yesus? Kalau Bapa tidak pernah menyuruh kamu, ya udah, berarti kamu yang nggak akan pernah masuk. Makanya otennya tidak selamat di sini karena kamu oten. Kata Yesus, untuk masuk surga ikuti kehendak Bapa yang di surga. Bapa tidak pernah berkehendak supaya anaknya disembah. Bahkan di dalam kitab Keluaran 20 nomor 3, hanya satu ilah yang benar, yaitu Bapa yang di surga. Kenapa kalian mengatakan Yesus juga Allah? Kalian itu mengatakan Yesus Allah gara-gara kalian mengikuti ajaran Tertullianus di abad kedua, uno substansi tres persona. Itu ajaran Kristen, ajaran gereja. Ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia adalah Allah. Ajaran Paulus baru ia mengajarkan dia Allah. Ya, Tuhan saling menuhankan. Jadi Anda kan awam, tidak ngerti apa-apa, tapi jangan ngaku-ngaku paham-paham. Anda itu bukan paham, Anda itu terdoktrin. Oke, Jelas aku dikatakan di situ. bentar. Ya, lanjut. Ya itu dia. Mana Allah Bapa mengajarkan menyembah Yesus, itu aja dulu. Coba Gimana bisa diulang? Coba, kan kata Yesus begini, yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Di mana Bapa di surga memerintahkan kalian nyembah Yesus? Kan nggak ada kata kamu tadi. Lalu kenapa kamu sembah nggak di ada. anaknya? Padahal di dalam kitab 10 hukum Taurat itu jangan ada padamu Allah lain. Berarti kalian inilah penyembah selain Tuhan dalam perjanjian lama, pengkhianat Yesus, masuk neraka jahanam kata Yesus. Makanya aku bilang coba diulang dari awal. Udah gini aja deh. Jadi gini deh Jerry ya. Ya. Gini Jerry ya. Uni bantu kamu, tapi kamu dengar Uni nggak mau dipotong karena ini mahal. Kamu mute dulu. Nathan mute dulu ya. Gini Jerry ya, adikku Jerry. Uni tahu kamu tuh Kristen, yang mana ajaran kalian ini adalah ajaran doktrin dari keluarga dan gereja dan pendeta. Kami tidak masalah kalian ikuti ajaran Kristen, gak masalah. Tapi jangan berdusta kepada kami ketika di room diskusi. Kenapa? Ketika kita berdiskusi, kita tidak bawa doktrin, kita bawa Bible. Kita bawa Bible, kitab yang kamu anggap suci. Di dalam kitabmu, Yesus itu berkata, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Di dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah, dan satu kurios atau Tuhan, yaitu Yesus. Kemudian dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, tidak ada yang dapat melihat Allah.
Inilah Ya, esensi betul. Allah yang benar, Tuhan yang benar. Tidak berbentuk manusia, tidak mati. Buka Ya. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Ya, kan makanya aku tadi udah Satu-satunya bilang. kamu kan Uni bilang tadi. Sepertinya kamu ndak banyak ngerti agamamu, makanya Uni bantu. Nanti kamu bantah kalau saya salah. Oh Nah, ya, oke. ini sorry ya, ini bukan menjelaskan iman Kristen dengan perspektif Islam. Ini menjelaskan apa yang kalian tutup-tutupi, yang kalian hindari dan kalian berubah. Yesus berkata, saya selalu mengutip perkataan Yesus. Ya, Yesus oke. berkata, Yohanes 17 ayat Ya. 3. Kehidupan kekal Yes. hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, satu Bapamu yang di surga. 1 Timotius Yes. pasal 6 ayat 16. Bahkan Paulus yang membatalkan hukum Taurat saja tidak mengatakan bahwa Tuhan itu 3 tapi 1. Ya, Paulus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Sesesat-sesatnya Ada Paulus ayatnya, membatalkan hukum Taurat. 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6. Bentar, satu Korintus berapa? 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Nah, Dadah. Loh. Minum dulu biar nggak serkerongkonganmu. Bisa apa sih Nathan dulu ya. Kamu baca dulu ayatnya. Nanti kamu telaah, kamu renungkan, kamu pikirkan, baru kamu ngomong ya. Ya Nathan, silakan dibuka mic-nya. Agamanya apa Nathan? Silakan Nathan. Saat itu mengatakan bahwa lahir Aduh Nathan terangmu nggak bener. Tuhan di kota Agamamu Daud. apa? Ya Kristen lah. Oh, Kristen. silakan. Tema kita Oten tidak Ya. selamat. Malaikat. Apa yang mau kamu tanggapi? Nah, mengikut Yesua itu adalah keselamatan. Yesua mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Setiap orang yang datang kepadaku akan hidup walaupun dia sudah mati." Ya. Oke, kamu pengikut Jadi Yesua. yang menghidupkan umat Kristen itu adalah Yesua itu sendiri. Lu nggak bisa ngomong. Kamu pengikut Yesua. Yohanes 14, coba baca. Nah, Aduh, nggak bisa diajak ngomong nih orang nih. Bisa diajak ngomong nggak? Bisa nggak diajak bicara? ya, saya akan ngomong sekarang, Kak. Ya udah, saya tanya. Bukan, saya tanya kamu bisa nggak diajak ngomong baik-baik. Dengarkan saya juga. Apa pertanyaan saya itu yang dijawab. Ngerti nggak? Ya, silakan. Saya tanya sama kamu. Siapa Allah yang benar menurut Yesus? Tuhan yang benar, Siapa Allah yang benar menurut Yesus? oke, Kak. Berisik kali lah kamu Nathan. Udah di mute dulu Nathan, berisik kali lo. Nggak ada begini-begini sama aku. Apa yang kutanya itu yang kau jawab. Begini. Oke Jerry, gimana Dek? Udah dibaca Dek 1 Korintus pasal 8 nomor 6? Nah, Coba baca kuat. Baca kuat Dek. Adekku yang bagi ganteng. kita hanya ada satu Allah, yaitu Dia yang kita sebut Bapa, dan hanya ada satu penguasa ilahi, yaitu Yesus Kristus. Mana ada penguasa ilahi di situ? Di situ ketujuhnya Aku kurios. nyari di ChatGPT ya, bentar. Ya sebentar dong. Ya. Aduh. Nah nih, yang baru. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Bukan Tuhan di situ, itu Tuhan sebetulnya. Kurios Tuhan. itu terjemahan LAI yang menyesatkan. Itu kan dari kata kurios. Kurios itu kan padanannya kata Tuhan. Oke, baik. Kalau Theos, Coba. Theos baru Tuhan. Bentar dulu. Tadi gimana, apa? Berarti ada berapa Allah menurut Paulus? Satu lah, Siapa dia? Tritunggal. Nah inilah kau. Jauh, tak kapan pula di situ tertulis tertinggal Tritunggal. ditambahin. Mana di situ tertulis Nah, sekarang tertinggal? aku tanya, Jerry ini ada berapa? Kau satu kamu ada lah. berapa? Satu lah aku. Enggak. Uni ada berapa? Satu. Nah,
satu itu apa? Tunggal atau sekuat atau Ya satu-satunya lah, tunggal, sekuat. Aku satu-satunya lah, nggak ada lagi yang kayak aku nih. Cuman aku satu-satunya. Nah, Aduh, Jerry, jadi kau sekarang- dia bukan anak. sekarang Jadi kau dia aku bukan orang Tuhan. bodoh, Jerry. Jadi kau dia bukan orang bodoh. Aku yakin kau tuh pintar, Nah. tapi jangan memperbodoh diri, udahlah. Jangan bertele-tele lah. Ini masalah. Jangan kau ketawa loh. Ini Ya, perkara dunia akhirat loh. Ini perkara kau masuk Iya. surga atau masuk neraka loh. Bahkan perkataan Yesus pun kau tolak loh. Matius 7:21 jelas mengajarkan kehidupan kekal dengan apa? Mengenal engkau satu-satunya Allah. Satu aja Tuhan itu loh. Dan apa dalam 1 Korintus pasal 8 nomor 6? Satu Allah. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, Allah tidak terlihat, tak ada yang bisa melihat Allah. Bahkan Begitu juga emang. tidak boleh memanggil. Nah, Maka tadi sabar dulu. lalu kau Nah, tadi- bentar dulu. Maka pertanyaanku adalah siapa yang mengatakan kalau Yesus adalah Allah? nggak ada. Nah, makanya tadi Kenapa? aku Berarti Oke, kau sampai mengatakan sini- Yesus Allah? Ntar dulu, sampai sini aku menjelaskan. Boleh dijelasin nggak? Silakan. Tanya Ya, aja lah, tadi- nggak usah. Ya, tadi Anda kan bilang bahwa di Alkitab tadi dia berkata tuh bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Oke, aku percaya tuh. Nah, di sini aku menjelaskan bahwa tadi Anda itu bilang bahwa Yesus itu bukan Allah. Nah, di sini saya menjelaskan Yesus itu seperti apa sih. Nah, jadi oke, Allah memang tidak Menurut terlihat. Yesus dia siapa? Menurut Yesus dia siapa? Allah. Makanya Di mana makanya saya tertulis dia bilang dia makanya Allah? makanya saya jelasin di sini. Jadi karena Allah itu tidak terlihat, sangat terang sekali. Dia datang ke dunia. Nah, dari sini harus dipahami dulu gitu. Nggak mungkin. Aku tanya sekali lagi lah ya. Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus itu ya Astagfirullahaladzim. Udah gini jadi ya. Aku Nggak. tuh kasihan sama kau. kita harus paham dari Kau sini tuh bukan- dulu. Ya mana? Siapa Yesus menurut Yesus? Apa yang? Kalau dijelasin malah ketahuan mana Jadi sih. ya Allah. Bukan aku sedih lihat kau. Heran aku sama kalian. Nggak gitu. Siapa Yesus menurut dirinya? Yesus itu anak manusia. Dia mengaku sebagai anak manusia. Dia mengaku sebagai utusan. Yesus berkata, anak manusia, berarti dia anak orang. Yesus berkata, dia adalah anak Allah. Anak Allah dalam konteks perjanjian lama itu manusia. Nah, Kau tengok Lukas oke. pasal 3:23 Ya. bahwa Adam itu anak Allah. Oke, skip ntar dulu ya. Aku mau nanya. Udah banyak yang lain ini. Udah sekali ya. bertanya aja. Bertanya Nah, aja. jadi kan di Al-Quran atau di kitab sucinya Islam tuh kalau nggak salah ya, yang ngelahirin Yesus itu kan siapa namanya, Maria, bener nggak? Lanjut. Nah pas Yesus, nah di situ kan dijelasin tuh kalau Yesus itu adalah adalah gini, Allah gitu kan, Allah. Aduh, udah belajar dulu lah. Nah, Udah belajar dulu nanti aja. Udah nanti aja. Aku nanya itu bener nggak? Apa pertanyaanmu Jerry? Nah, Ya jadi- ampun, Dek. Yesus itu anak Allah, bener nggak? Gak ada Yesus anak Allah. Jerry, Nah, sekarang sebelum aku tanya, kamu masuk kan diskusi, Islam bentar dulu gantian lah. Jadi gini, berhenti Ya. minum alkohol. Meminum alkohol itu menjadi asbab akalmu Nah, sering aku hilang. nggak minum alkohol, Tidak aku produktif. minum vodka. Udahlah, kalau gitu kau main-main ya, nggak usah ya. Kita nggak mau main-main di sini ya. Limit aja, belajar aja dulu Jerry ya. Berhentilah minum-minum miras, itu gak bagus untuk otakmu loh, lemot kau. Oke, Nathan, kau nanti ya Nathan. Soalnya kau susah diajak bicara Nathan. Aku ngomong apa, kau ngomong apa. Oke, Jack Tarigan, agamamu apa bro? Buka mic. Nathan diam dulu, gantian Nathan. Banyak yang lain ini Nathan. Nanti aja. Kau noise di situ. Oke, Jack Tarigan, agamanya apa? Aku Kristen tapi aku tahu adat sama Al-Fatihah. Enggak apa-apa, enggak masalah aku mau tahu kau Al-Quran pun sekalipun enggak masalah. Seperti itu. Islam Apakah itu aku sudah artinya muslim? adalah orang yang mengucap. Nah, dengar aku jawab. Islam itu orang yang berserah diri kepada Allah, bukan orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat kalau dia tidak berserah diri kepada Allah, maka dia tidak Islam tapi munafik.
ya. Gitu. Oke, tema kita adalah OT yang tidak selamat. Kalau kalian tidak mampu membahas tema ini, aku tidak memaksa. Tapi kalian bertanya saja, kecuali kalian bisa buka kamera, kita diskusi dua arah. Tema kalian yang bawa. Temaku adalah OT yang tidak selamat. Tapi kalau kalian tidak mampu menyentuh tema ini, bawa tema sendiri. Buka kamera, pakai data diskusi. Ya, nyambung. Kalau nggak nyambung nggak usah. Silakan, Jack Tarigan. Mau menanggapi tema atau mau bertanya saja atau mau bawa tema baru? Kalau mau jadi muslim gimana? Kalau mau jadi muslim berakal dulu. Udah berakal belum? Contohnya orang berakal? Bisa membedakan Tuhan dan manusia, bisa membedakan ayam dan bebek, bisa membedakan mati dan kekal. Bisa bedakan itu? Bagaimana cara membedakan Tuhan? Oke, cara membedakan Tuhan dan manusia adalah dengan menerima hakikat Tuhan sebenarnya. Hakikat Tuhan itu maha kuasa, bukan maha mati. Hakikat Tuhan itu adalah Dia tidak perlu menyamar untuk membuktikan ketuhanannya. Tuhan itu maha besar, bukan mengecil. Tuhan itu kekal, bukan mati. Tuhan itu tidak mengikuti perintah tapi memberi perintah. Tuhan itu pengetahuan yang melampaui ruang dan waktu, bukan terbatas. Tuhan itu menaungi ruang dan waktu, bukan dinaungi ruang dan waktu. Itu hakikat Tuhan. Ya, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, bukan Nathan, kau jangan nggak sopan. Batu Ka'bah itu bukan Tuhan. Kami jangankan nyembah batu, nyembah roh. menghapuskan dosa. Bukan batu yang mengampuni dosa, tapi Allah. Aduh, si Nathan Jadi ini. buat apa Udahlah. umat Islam umat Islam Ya, Teman-teman diam dulu lah. gantian Gantian. Teman-teman diam dulu. Saya biar lagi ngomong enak sama si diskusinya. Jack ini. Iya. Tante, saya turun dulu ya. Apa, nak? Mau ada panggilan nak mau tugas dulu di situ Papua ya. Jadi tunggu sebentar, kamu sebentar turun nih, kasih ini dulu. Jadi jangan berhentilah minum-minum itu. Jadi bongok kita jadinya. Sabar dulu. Jaga kesehatan, makan yang sehat, makan sayur, makan ikan, minum madu, biar pintar kamu. Ya, tadi aku Masa lemot kayak ditelepon gitu. temanku itu kan disuruh ajak minum lagi, aduh baru semalam minum ya, gas lah. Gak suka kau lah. Kau dosamu udah ditebus juga. Mabuk lah kau. Ya, oke. Ya, turun. Sampai jumpa ya. Oke, sampai jumpa. Nggak mau aku besok. jumpa sama, jangan jumpa aku sama kau, malas aku mabuk. Susah ngomong sama orang pemabuk ini teman-teman, bertele-tele omongannya. Nah, Jack, ya, Jack buka micmu Jack, yang lain diam. Nathan kau diam. Ya kak. Jack, nah, membedakan Tuhan dan manusia itu kita harus kenali hakikat atau esensi. Yang namanya manusia ini tidak ada ceritanya manusia ini punya sifat ketuhan-tuhanan, nggak ada. Simpel kak. Makanya kita disebut manusia. Kak, Loh, maaf izin kurang simpel sebentar. apa itu? Sebelum Maka jauh itu kita Yesus mati masuk dan ke- bangkit ya, karena dia adalah hakikatnya Tuhan. Nathan, kau ngomong Tidak kayak ada gitu nggak merubah tempat apa-apa, di Yesus, Nathan. ya. Satu-satu dong. Teman-teman satu-satu Aduh. kita hargai yang punya room satu-satu biar enak. Si Nathan ini memang susah. Anan agamanya apa, Anan? Saya Kristen Umi, tapi saya Oke, sering mantap. dengarkan Umi di Komang. Mantap. Oke, Ini, standby. izin dulu lah, kayaknya belum bisa dilanjut, masih nanti aja malam. Oke, nanti malam Uni tunggu ya, Jack. Jack, Oke. sebelum kamu naik diskusi sama Uni, coba kamu cari definisi etimologi Tuhan dan manusia dulu ya. Kamu lihat itu dalam ilmu Siap. filsafat dasar ya, hakikat Tuhan dan hakikat manusia. Baru kita diskusi ya, Dek ya. Biar paham ya, Dek. Nih. Nanti malam Uni tunggu ya. Di room ini aja nggak apa-apa. Ya, hati-hati di jalan, sehat-sehat, salam toleransi. Ya, Nathan, bergantian kalau bicara ya Nathan ya. Kalau tidak bisa bergantian bicara, itu justru menunjukkan kalau kau tidak siap diskusi. Oke, Anan silakan Anan. Tema Uni OT yang tidak selamat. Boleh tanggapi atau boleh bertanya. Oke. Silakan Anan. Ini saya mau bertanya aja Umi. Ya, Oke, saya boleh, mau bertanya, habis itu saya turun. Oke Umi, terima Siap, kasih siap. kesempatannya Bang Nandar, Bang Umi. Aku sebelumnya aku yakin orang Umi ini, Bang Nandar, orang-orang baik semua ya, memberikan edukasi yang luar biasa. Aku justru lebih respect dengarkan room ini daripada room Kristen sebetulnya, karena di dalam semua gosip semua, terus terang aja gosip semua. Jadi aku lebih sering sih walaupun Kristen, tapi karena dulu aku Hindu, berapa tahun ini aku jadi Kristen. Dulu aku Hindu,
Jadi pertanyaanku Umi, sama Umi, apakah semua non muslim akan masuk ke neraka? Masya Allah, subhanallah. Terharu nih dengan pertanyaan ini. Ini pertanyaan dari orang, teman-teman perhatikan ya, ciri-ciri psikologi seseorang itu yang mencari kebenaran adalah dengan dia peduli dengan akhiratnya. Itu ciri-ciri orang dulu, teman-teman. Saya belajar psikologi itu memang sebentar, tapi kita bisa menilai orang itu peduli dengan akhiratnya atau tidak dari pertanyaannya. Pertanyaan saudara kita Anan ini membuat saya merinding. Barusan saya bergetar karena mendengarkan pertanyaan, apakah seluruh non-muslim itu masuk surga atau masuk neraka. Anan, dengarkan saudaraku baik-baik ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yazanun. Ini mute dulu ya, Dek. Oke. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ini ayat berapa ini, lupa Uni ya. Ini lupa nomor ayatnya. Allah berfirman kepada kami, innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman, walladzina hadu, walaupun mereka itu orang-orang Yahudi, mau dari kalangan Yahudi, dia etnisnya Yahudi, wan nasara, maupun dia dari pengikut orang yang dari Nazaret atau orang-orang yang mengaku mengikuti Isa, was-sabiin, ataupun mereka adalah orang-orang sabiin. Mereka ini mau dia orang beriman dari kalangan Yahudi, Kristen, Yahud, apapun dia etnisnya dulu, maupun dia Hindu kah dulu. Kalau dia beriman kepada Allah, adikku, lalu kemudian percaya bahwa ada hari akhir yang menunggunya, lalu dia beramal amalan soleh, maka dia tidak perlu khawatir, dia mendapatkan dari Allah upahnya. Tapi masalahnya adalah Anan, bagaimana Anan bisa masuk ke surga yang dijanjikan oleh Allah, sementara Anan tidak mengenal cara-cara kunci surga itu dibuka untuk seperti apa. Amalan soleh itu tidak bisa Anan ketahui kalau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka betul sama sekali, non-muslim artinya tidak selamat. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Isa, maka dia mustahil percaya kepada Nabi Muhammad. Inilah Yahudi. Yahudi menolak kenabian Isa Al-Masih putra Maryam, maka mereka itu tidak mungkin mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Isa putra Maryam mengabarkan akan ada nabi terakhir bernama Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bernama Ruhul Al-Amin, yang disebut dengan roh kebenaran. Rasulullah bergelar sebagai Al-Amin, orang benar, karena beliau tidak pernah berdusta. Maka kalau Anan tidak mengikuti Nabi Musa, maka tidak mungkin ikut Nabi Isa. Kalau menolak Nabi Isa, bagaimana ikut Nabi Muhammad? Karena mereka terkorelasi. Maka betul. Tapi kecuali Anan belum mendeklarasikan keislamannya, tapi kemudian mencari tahu. Oke, baiklah, bingung dengan semua ini. Kenapa semuanya agama macam benar saja? Ada agama yang mengajarkan kebaikan. Baik belum tentu benar. Maka Anan, betul. Kata Allah, inna dinna indallahil Islam. Hanya satu agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu Islam. Islam esensinya adalah Anan patuh kepada Allah seperti apa yang Allah kehendaki. Maka Anan adalah aslam, muslim, Islam ajarannya. Maka Anan tidak akan selamat sama sekali. Walaupun berbuat baik, Allah akan balas di dunia. Kebaikan Anan itu Allah balaskan di dunia, tapi Anan tidak dapat apa-apa di akhirat, karena Anan tidak memiliki kunci untuk mendapatkan pahala, karena Anan tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Jadi memang harus dengan bersedih Uni sampaikan, orang yang tidak menyembah kepada Allah justru adalah orang yang dikatakan khalidina fiha abadan, dia kekal di dalam neraka. Kalau ada orang Islam Anan, dosanya banyak, membunuh 100 orang, tapi dia tidak pernah menyekutukan Allah, dia tidak kekal di neraka. Sampai dosanya dihabiskan di dalam neraka, akhirnya dia tetap keluar dalam neraka. Tapi yang kekal itu adalah yang tidak Allah ampuni, orang yang tidak menyembah kepada Allah, apalagi menyekutukan Allah. Maka Anan, Uni belum mengajak menjadi Islam dulu. Kenapa? Menjadi seorang muslimun itu perlu tanggung jawab berakal.
Bisa membedakan Tuhan, bisa bedakan manusia, insya Allah akan berakal. Ketika Anan sudah berakal, punya empati, tanpa Uni himbau untuk jadi Islam, insya Allah Anan akan pilih Islam. Itu kenapa Uni bilang bahwa Uni ini bukan Islamisasi. Uni mengajak untuk berpikir dan berakal. Jadi betul sekali, dengan sedih Uni sampaikan, kecuali Anan beriman kepada Allah, walaupun kamu Yahudi, walaupun kamu pengikut Yesus, walaupun kamu orang Sabi'in, beriman kepada Allah, ikuti amal soleh yang diajarkan Nabi Muhammad, insya Allah kamu selamat. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, brother. Oke Umi, luar biasa Umi. Saya hargai jawaban Umi, luar biasa Umi. Bisa satu lagi Umi, satu lagi habis itu turun Umi, luar biasa. Silakan banyak dek, nggak usah satu. Terima kasih jawabannya, luar biasa. Satu lagi. Pertanyaan Anan, pertanyaan bagus tadi. Uni hargai 50.000. Uni mau bersedekah kepada kamu 50.000. Nanti kirim nomor rekening atau nomor dana dan WA ya. Oh ya, siap-siap Umi. Ada satu lagi yang jadi satu pertanyaan 50.000 dapat insya Allah 100.000. Silakan. Apa inti keyakinan Islam dibandingkan dengan agama yang lain Umi? Inti keyakinan Islam adalah aslam, berserah diri kepada Allah, patuh taat kepada semua yang Allah ajarkan. Intinya sesuai dengan namanya. Nama agamanya Islam. Esensinya adalah salam, salim, aslam. Kemudian inti agama Islam ini, cabang-cabangnya itu adalah: pertama, menjadikan percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan, bertauhid. Kedua, percaya kepada para nabi yang diutus, kemudian percaya kepada kitab yang pernah diturunkan, percaya kepada hari akhir, qada dan qadar Allah. Ini yang disebut dengan rukun iman. Dan esensi perilaku Islam itu adalah adil. Adil maksudnya apa? Meletakkan diri kita sesuai dengan diri kita. Kalau kita manusia, jangan ngaku-ngaku anak Tuhan. Kalau kita adalah orang berdosa, jangan ngaku-ngaku sok-sok pasti masuk surga. Dan jangan perlakukan seseorang itu dengan zolim, sesuai dengan kaidah dan kodratnya. Anak kita perlakukan sebagai seorang anak, bapak kita perlakukan sebagai seorang bapak. Jadi Islam itu diikat dengan akidah, yaitu percaya bahwa hanya Allah lah yang layak disembah. Itu. Jadi inti esensi ajaran Islam adalah aslam itu sendiri. Yaitu apa? Tunduk patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Itu yang disebut dengan Islam, aslam. Jadi kalau kamu belajar etimologi Islam, Islam itu berasal dari kata salam, selamat. Orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu selamat di dunia. Maksudnya seperti apa? Nabi Muhammad mengajarkan agar kami, orang yang terbaik sebagai mukmin adalah yang mampu menjaga tetangganya dari kejahatan lisan dan tangannya. Itu bersikap adil. Kemudian esensi agama Islam adalah meletakkan Oh, Yeshua itu adalah Tuhan sendiri ya. Iya, sembahlah Tuhanmu itu dah ya. Jadi Anan, kalau Anan bertanya sebetulnya inti Islam itu seperti apa, sesuai dengan namanya. Islam dari kata salam, dari kata aslam, dari kata salim. Salim suci, aslam patuh, salam damai dan selamat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Perempuan di Islam tidak boleh jadi guru karena dikatakan Muhammad otak separuh ya. Tidak ada Nabi Muhammad mengatakan perempuan Islam itu otak separuh. Kan aku bilang kemarin, kalau ada satu umat Kristen yang bisa menunjukkan dalil bahwa Nabi kami mengatakan perempuan otak separuh, aku bayar 1 juta. Kan aku bilang kemarin, yang ada itu adalah perempuan di dalam Kristen dikatakan setara anjing. Gak usah memfitnah Nathan. Udah turunlah kau lah, aku pikir kau bisa. 2 orang perempuan itu. Padahal Paulus yang melarang perempuan untuk mengajar. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar karena bukan laki-laki itu yang berdosa, tapi perempuan yang berdosa. Inilah kalian. Nathan ini kok kejang-kejang. Seperti itu Anan ya. Jadi inti ajaran Islam adalah aslam, tunduk patuh kepada Allah. Gitu. 2 pertanyaan 100.000. Nanti kirim nomor dana dan nomor BRI ya. Uni suka dengan pertanyaan ini. Oke Umi. Pertanyaan terakhir boleh dapat lagi 50.000. Raja Umi sama Bang Jonathan Nandar ini sebetulnya cerdas sih menurutku ya.
sebetulnya cerdas Masya menurutku, Allah. tapi ya udahlah karena kita beda keyakinan. Oke lah Umi ya, thank you Umi, thank you, terima kasih banyak Ya Umi. semoga Untuk nanti jawabannya nomor luar dana biasa. ya Uni. Nanti kalau ada Uni pertanyaan lagi yang ada dalam hak. Ya, pertanyaan kamu itu Siap, siap. pertanyaan Nanti kalau ada yang Uni pertanyaan-pertanyaan hargai. dalam hati, Lanjut. Maaf, ya, delay siap, kita. siap. Oke Umi ya, terima kasih Umi. Ya God bless. Sama-sama Dek, sehat-sehat ya. Jadi teman-teman ya, pertanyaan Anan tadi itu pertanyaan yang membuat saya merinding. Saya apresiasi dengan bersedekah. Terserah dia nanti, uangnya mau dipakai sendiri boleh, uangnya mau dibagikan ke orang lain juga boleh ya. Anan, sebagai bentuk apresiasi pertanyaan Anda yang membuat saya bangga menjadi seorang muslimah, saya bersedekah kepada Anda 100.000 karena tadi pertanyaannya 2 ya. Silakan Anda kirim nomor dana atau nomor bank BRI Anda. Saya adalah orang yang bukan orang kaya, tapi Allah memberikan rezekinya tak terhingga kepada saya, tak bisa saya hitung, tak bisa saya masukkan ke nalar, padahal saya tidak mengerjakan pekerjaan banyak. Maka sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah, saya mengapresiasi pertanyaan Anda. Saya ingin mencontoh Nabi saya ketika berdakwah, beliau juga bersedekah. Bersedekah itu tidak tunggu kaya teman-teman. Kata Rasulullah SAW, ketika kita punya 1 biji kurma, kita sedekahkan untuk kita dulu. Untuk kehidupan saya sudah cukup, anak saya pun sudah cukup. Maka kelebihan-kelebihan sedikit yang ada pada saya bagikan kepada kalian yang bertanya pertanyaannya luar biasa. Ya, buat Anan tolong di DM Uni, silakan beli kuota atau beli pulsa dengan itu. Insya Allah pertanyaanmu yang 2 tadi dapat 100.000 ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.